Mereka tuh kayak tahu suara itu tuh nggak jauh dari kita, gitu. Tapi kita ini nggak tahu Bang Jal di pohon yang mana. Gitu. Waktu Repa nengok ke atas gitu, jadi kan ada beberapa ranting yang jatuh tadi kan, itulah Niban si Repa. Begitu Repa nengok ke atas, teriak dia. Itu bentukannya tuh kayak perempuan, tangannya tuh panjang-panjang gini, terus banyak. Selamat datang di Cerita Rizal Muk di episode 43. Hari ini gue akan bawakan sebuah cerita yang diceritakan dari pengalamannya Mas Ando. Mas Ando dan kawan-kawannya lah. Mereka ini lagi mendaki di Gunung Lawu. Nah, di Gunung Lawu inilah ada cerita. Ada yang namanya Pasar Setan. Jadi Pasar Setan ini adalah lokasi mistis yang terkenal di jalur pendakian Candi Ceto. Jadi beberapa pendaki yang udah pernah lewatin jalur-jalur itu, mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh sering mendengarkan di gunung gitu ya, di gunung tapi sering denger suaranya kayak pasar gitu. Bahkan ada kebiasaan para pendaki. Jadi mereka tuh kalau lewat jalur itu harus ngelempar koin. Artinya apa Bang Jal? Jadi artinya itu sebagai simbol kalau mereka sudah berbelanja. Gitulah kurang lebih beberapa pengalaman dari beberapa pendaki yang udah pernah lewat sono. Nah, sama halnya kayak yang dialami sama Mas Ando dan kawan-kawan ini. Jadi Ando tuh ada 4 orang tuh. Si Ando, si Igi, Reva, sama si Dori. Nah, mereka berempat inilah naik ke Gunung Lawu. Salah satu di antara mereka berempat ini harus masuk ke pasar goib tadi loh, pasar setan tadi yang Gunung Lawu itu. Hampir aja satu kawan yang masuk di pasar setan goib ini segala macam ini gak bisa keluar. Untung aja 3 kawan tadi itu berhasil nyelamatin satu kawannya tadi. Tapi bukannya mereka bisa selamat 4-4-nya gitu. Hampir aja mereka ini gak ada yang selamat. Nah, kira-kira kayak mana kelanjutan ceritanya? Siapin kopi dan juga cemilan. Sini gue ceritain. Setelah kurang lebih sekitar 12-13 hari ini gue bawa lagi cerita sama lu pada nih. Karena banyak cerita yang harus kita filter. Masa ada yang request Bang cerita jembatan. kayaknya nggak pas banget buat cerita jembatan. Nah, hari ini gue bakal menceritakan sebuah cerita. Kita sudah lama tidak membahas soal pendakian pegunungan. Hari ini itulah yang mau gue bacain nih. Jadi ini sebuah cerita yang menceritakan soal pendakian pegunungan. Ada 4 orang. Nah, mereka ini naik di puncak gunung di Pulau Jawa. Ini gunung kalau lu pada pendengar cerita gue ini adalah seorang pendaki gitu ya, pasti udah familiar sama salah satu nama yang bakal gue sebut ini, Gunung Lawu. Nah, di Gunung Lawu ini Bang Jali, banyak orang tuh ngomongin soal cerita urban legendnya. Yang katanya nih, kalau di Gunung Lawu itu urban legendnya ada yang namanya pasar gaib. Itulah yang dialamin sama si Ando. Ando waktu itu naik Gunung Lawu ini ceritanya setnya di tahun 2011. Jadi udah ada puluhan tahun lah ya dari sekarang lah ya, belasan tahun lah ya. Waktu itu si Ando pergi nggak cuma sendirian, dia bertiga sama kawannya. Ada si Ando, Igi, Reva sama Dori. Di antara keempat ini si Ando sama Igi lah yang sering bolak-balik naik gunung. Nah, 2 kawannya ini si Reva sama si Dori ini mereka nggak pernah, baru pertama kalinya mereka tuh mendaki gunung. Nah, di antara 2 kawan senior ini, si Reva sama si Dori ini, nah Reva ini yang sebetulnya tuh dia pengen banget untuk naik gunung. Karena dia sering gitu loh dengar cerita dari kawan-kawannya kalau habis dari pulang muncak segala macem, seru kayaknya. Cuman dia tuh nggak pernah berani kalau ke gunung, tapi nggak sama yang udah pernah. Nah, kebetulan lah si Igi sama si Ando ini kan udah sering, makanya dia antusias untuk naik gunung. Nah, kalau Dori kayak mana Bang Jal? Dori ini sama dia kayak si Reva, pertama kali juga dia naik gunung, tapi dia bukan yang se-excited itu juga untuk naik gunung. Tapi dia tipikal yang ya kalau rame ayolah gitu. Cuman si Dori inilah fisiknya lemah dia. Makanya itulah yang bikin dia seumur hidup tuh baru kali itulah dia naik gunung. Karena emang bocahnya tuh ringkih. Nah, karena kebetulan ada satu waktu mereka berempat lagi kumpul gitu loh. Nah, si berempat inilah si Reva nih bilang, udah Ri, ikut aja Ri, mumpung ada si Igi sama si Ando. Jadi si Reva ini berusaha untuk ngeyakinin si Dori ini biar mau ikut gitu. Ditambah lagi si Ando lah ngasih tahu dia, biar nggak terlalu capek banget nih untuk pemula kayak kau ini. Nah, kita naik Gunung Lawu aja. Karena menurut Ando Gunung Lawu itu masih terjamah gitu untuk pemula pendaki. Si Dori itu belum menjawab iya atau ayo gitu ya. Si Igi nambahin, ya udah kalau sepakat ya. Kan menurut dia kalau diem sepakat ya. Kalau sepakat kita semuanya nanti berangkat di tanggal 26.
Sampailah di tanggal 26 November ini. Betulan mereka 26 November itu paginya mereka ngumpul di titik kumpul gitu, berangkat. Jam 8 lah mereka berangkat. Seperempat perjalanan dari mereka naik gunung ini, si Reva lah nanya dia, katanya Gunung Lawu ini rame pendakinya. Kok kita dari tadi nggak ngelihat orang ya lewat? Ando dengar pertanyaannya si Reva, dia antara bingung, cuman ya biasa aja gitu buat dia. Karena buat dia naik gunung sepi atau rame itu sama aja gitu. Malah menurut dia kalau naik gunung nih sepi, nggak banyak pendaki gini, malah cepet lancar. Entahlah, aku juga nggak tahu. Biasanya sih rame. Ditambah lagi sama si Igi, udah sih sepi gini malah kita cepet. Lanjutlah mereka berempat ini melanjutkan perjalanannya. Ando sama Egi ini ngerasa kalau perjalanan mereka ini lambat gitu, nggak secepat kayak biasa dia mendaki gitu. Cuman pikir mereka, oh ya karena mungkin bawa mereka inilah gitu. Nah, karena si Dori ini nggak bisa diajak cepet, soalnya Dori ini bentar-bentar istirahat, bentar-bentar istirahat. Makanya si Ando sama si Igi inilah nurunin egonya, dia ngimbangin sama yang belakang, si Dori sama si Reva. Buat si Igi sama si Ando harusnya Gunung Lawu tuh treknya, mereka kan udah beberapa kali nih. Mereka tuh bisa kasih estimasi gitu, harusnya 6-7 jam tuh mereka harusnya udah nyampe. Nah kebetulan nih karena bawa si Dori sama si Reva ini, hari itu mereka tuh mendaki sampailah 8-9 jam lah kurang lebih. Jadi dari mereka berangkat sampainya mereka di puncak tuh jam 4 sore. Sampainya di sana Bang Jal, si Dori sama si Reva ini kayak udah, ya si Reva sih seneng ya karena emang pertama kali dia kan naik gunung kan. Tapi si Dori ini loh kayak orang udah mau setengah mati dia sampai gunung. Nah di puncak inilah, karena emang mereka kan gak bawa apa-apa lah ya, mereka cuma bawa logistik, bawa gitar segala macam. Nyampenya di puncak ya si Reva tuh ngeliatin pemandangannya, si Dori mah tiduran lah dia, yang lainnya pada nyantai segala macam sambil ngobrol. Di tengah-tengah obrolan itu si Igi ini emang dasarnya bocahnya resek gitu, dia tahu banget nih kawan dua itu baru pertama kali naik gunung, makanya dia tuh ceritain urban legend segala macam yang serem-serem gitulah. Cerita lah dia, Riva, kau tahu nggak nih kalau di gunung yang kita injak sekarang nih, Gunung Lawu ini, dulunya tuh ada yang namanya pasar gaib. Si Ando karena dia emang udah tahu lah kayak, karena cerita urban legend ini tuh untuk para pendaki tuh udah nggak asing lah. Dia cuma cengenges saja. Dia di dalam hati kayak ngerasa, rese nih bocah. Nah yang dilempar sama si Igi, dia dimakan sama si Reva sama si Dori nih. Penasaran lah mereka, pasar gaib apaan Gi? Ini si Igi nih kadang lihat mereka berdua nih antusias gitu, oh sekalian nih ketakut-takutin lah kau ya. Jadi kalau di Gunung Lawu ini dulu tuh ada pendaki yang kesasar gitu. Kesasarnya tuh di pasar, literally kayak pasar gitu tapi di gunung. Panjang kan lebar lah si Igi ini nakut-nakutin mereka berdua. Sampai si Reva tuh motong omongannya si Igi. Udah lagi, kita lagi di sini. Aku juga baru pertama kali. Apalagi kalau lihat kawan kita nyampe mati ngep-ngepan gini. Kok masih cerita begitu? Nah si Igi, kita juga bilang emang si Igi ini resek. Dia ngeliat si Reva, takut nih anak gitu. Dia makin berlebihan ceritanya. Bahkan waktu itu ada tuh pedagang gitu lah. Dia cerita panjang lebar gitu. Sampai si Reva ini marah. Udah sih Gi, di waktu tuh udah mau maghrib loh. Kok mah cerita begitu-begituan. Belum lagi nanti kita harus pulang segala macem. Barulah si Ando ini menenangkan gitu. Udah Fa, gak apa-apa. Betul, memang kayak cerita urban legend yang kayak si Igi bilang tuh ada gitu. Cuman ya wis lah, orang cuma cerita urban legend aja kok. Nah si Reva sepakat lah dia, karena nganggapnya menurutnya seniornya nih ya cerita urban legend aja, dan ya mungkin ada gitu, dia ya aja gitu. Ternyata si Dori nih yang dari tadi fisiknya tuh lemah segala macam, dia kecapean lah sampai atas itu. Segala macam obrolan mereka bertiga ini kawannya didengerin semua. Bahkan gara-gara dia denger cerita dari si Igi tadi, tiga orang tadi pada ngomongin soal pasar gaib segala macam, dia tuh jadi kepikiran, dia kayak ketakutan berlebih gitu loh. Dia kayak ngeliat sekeliling lah segala macam. Apalagi fisik dia yang emang udah drop, sampai pucat mukanya. Nah tiga temennya ini juga ngelihat si Dori juga kelihatan gitu, mukanya makin pucat lah segala macam. Cuman pikir mereka bertiga, Dori begitu ya karena memang dia mungkin kecapean aja kan, ini pertama kalinya kan. Ditanyalah sama si Ando dia, aman Ri? Soalnya si Ando ini kasih hari kayak yang mukanya pucet gitu lah. Apalagi kan dia masih harus perjalanan turun nih kan berempat. Makanya dipastiin dulu sama si Ando. Nah si Dori, dia sebetulnya yang dia rasain tuh ya badannya masih lemes. Terus dia takut berlebih gara-gara denger cerita mereka bertiga tadi itu. Cuman dia gak enakan dia, makanya aman, ayo kita turun lah, aman gak apa-apa. Nah si Ando ini nanya si Dori begitu karena dia tahu betul kalau naik tadi tuh kita masih harus lewatin beberapa pos. 5 pos sampai ke puncaknya.
Jadi masih panjang lah perjalanan mereka untuk pulang. Makanya dia pengen mastiin kalau semua teman-temannya ini kondisinya fit untuk balik ke bawah lagi. Karena semuanya udah ready nih si Ando lah. Yo wes, kalau semuanya udah beres, sampah segala macem apa yang ada tuh dikumpulin lagi, barang segala macem dipastiin gak ada yang ketinggal, kita berangkat turun sekarang. Waktu itu udah menunjukkan hampir jam 6 sore. Makanya si Reva nanya, Do, ini kita udah mau maghrib loh. Kau yakin mau turun sekarang? Dijawablah sama si Iki, santai aja Fa, si Ando nih udah hafal betul dia sama jalur yang kita lewatin sekarang. Apalagi alat dia mah lengkap, aman lah pokoknya. Kalau kita turun besok pagi nanti bakal rame pendaki, makanya nanti bakalan lebih ribet lagi. Mending turun sekarang aja, nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Gitu kurang lebih jawabannya si Ando. Nah, denger Igi sama si Ando ini udah pede gitu ya. Ya Reva masih Dori ini kan ikut aja ya. Ya dia ngerasa pede aja untuk turun. Nah, apalagi perasaan mereka harusnya di mana-mana kalau berangkat dan pulang tuh pulang pasti akan kerasa lebih cepet. Tadi aja kita berangkat ini kan normal aja, lancar gitu. Harusnya ini pulangnya lebih cepet lagi lah. Tapi ternyata kondisi fisiknya si Dori ini nggak memungkinkan untuk mereka tuh buru-buru pulangnya. Bahkan tadi berangkat aja udah sering banget gitu berhenti istirahat. Ini pulang nih lebih sering lagi karena memang nggak memungkinkan lah, kondisi udah mukanya putih kali. Dipastiin lah masih Ando, aman Ri, aman Do, nggak apa-apa, kita tetap lanjut aja jalan tapi pelan-pelan aja ya. Gitu kurang lebih jawabannya si Dori. Si Iki lah, yah pelan-pelan mah kita kagak nyampe-nyampe. Tapi gak ada pilihan untuk mereka berempat, mau buru-buru kayak manapun nih satu temen gak bisa diajak cepet gitu. Jadi ya semuanya ngikutin ritmenya si Dori. Kapan bisa jalan ya jalan, kapan harus berhenti ya berhenti. Walaupun sebetulnya mau udah kesorean banget gitu ya. Maghrib bahkan mereka turun tuh belum sampai di pos kelima. Akhirnya betul aja tuh. Jadi udah maghrib itu langit udah mulai gelap. Tapi mereka baru sampai di namanya tuh area Gupak Menjangan. Nah area Gupak Menjangan ini antara di pos 5 sama puncaknya gitu loh. Jadi mereka tuh bahkan belum sampai di pos 5 gitu. Tapi udah gelap. Mana ditambah memang karena udah gelap kan mereka gak bisa buru-buru ya, jalannya pelan-pelan aja. Sampainya di area Gupak Menjangan ini si Reva lah ngerasa kalau udaranya tuh jadi dingin gitu. Dia lah sempet bilang deh kayak, ada ngerasa gak sih kalau sini dingin banget? Nah itu pun yang dirasain sama yang lain. Si Igi juga ngejawab, ya Fa kan di gunung Fa, ini juga udah malam ya pasti dingin lah. Nah, jalanlah mereka berempat nih ya. Jadi yang paling depan tuh si Ando, belakangnya itu ada si Igi, baru abis itu ada si Dori, baru si Reva. Nggak tahu lah Reva kenapa yang cewek belakang gitu ya. Nah waktu lagi jalan berempat ini berhenti lah tiba-tiba si Dori ini berhenti dia. Si Reva kan di belakangnya kan nanya dia, Ri ngapa berhenti gitu. Si Dori ini ngerasa kalau dia kayak dengar sesuatu, makanya bilang lah, kenapa dia denger sih? Si Ando denger dia kayak, denger apaan? Serius sih bang, pada nggak denger? Ini suaranya rame banget loh. Oh ya aku denger gitu, aku denger suara pasar yang aku ceritain tadi kan gitu. Si Igi tuh lah, dia makin manas-manasin keadaannya gitu dia. Udah gak usah ngaco lari, udah turun. Udah tuh apa yang dilempar sama si Dori tadi tuh gak kejawab lah sama mereka berempat. Mereka berhenti aja belum habis itu lanjutin perjalanannya lagi. Sampai ada satu momen mereka berempat dengar suara burung dan suaranya rame banget. Si Igi yang dari tadi rese itu dia merasa, kok ada beneran suara burung segala macem nih. Jadi sebetulnya Igi nih memang dia yang paling rese gitu, dia ceritain horor segala macem. Padahal sebetulnya Igi inilah yang penakut dia. Jadi dia nggak mau kalau dia ngerasa takut sendirian, makanya dia ngajak kawan. Makanya dia cerita yang aneh-aneh dari tadi. Mereka pelan-pelan mulai jalan menuju ke pos 5. Tapi semakin lama mereka jalan, malah mereka gak nyampe-nyampe di pos 5. Duh, kita ini udah lama jalan kok gak nyampe-nyampe di pos 5. Si Igi itu nanya dia. Si Ando pun sama, dia ngerasain hal yang sama kayak yang dirasain sama si Igi. Iya Gi, ini harusnya kalau dari Gupak Menjangan ini 20 menit kan kita nih harusnya nyampe di pos 5. Duh Gi, kalian yang bener lah, jangan bercanda. Beneran pada tahu jalurnya gak sih? Si Ando sama Igi ini gak yang ngejawab atau apa gitu, mereka cuma selihatan gitu tapi dia nggak kasih jawaban apa-apa gitu. Mereka lanjut turun lagi ngikutin jalur yang ada di turunan itu karena si Ando nih dia ngerasa yakin betul dia nggak mungkin kesasar dan nggak mungkin salah sama jalur yang bisa dilewatin ini. Tapi semakin lama turun si Ando ini makin ngerasa, kok perasaan jalurnya bukan ini loh yang bisa aku lewatin. Kenapa sih yakin itu Bang Jal? Karena harusnya di jalur ini yang dilewatin sama si Ando ini dia apa betul kalau di situ tuh ada tanda itulah yang bisa dia liatin. Tapi si Ando ini gak ngomong sama yang lain. Jadi tetap aja dia ngelanjutin perjalanan, ngikutin jalur itulah. Dia mencari tanda yang dia ingat betul tanda itu harusnya ada di jalur itu. Sampai dia nanya lah sama si Igi, kayak mana Gi? Kok kayak mana sih?
Kau ini Lando yang tahu jalan. Kita ini udah sejam jalan lu nggak nyampe di pos 5. Jadi si Igi ini jadi ngerasa panik dia karena dia ngerasa nggak nyampe. Kau ini bilangnya tahu jalur. Tahu gini aku nggak ikut lah. Si Repa tuh ngeliat si Igi malah bingung deh. Bukan ini dari tadi cerita serem-serem, kenapa dia sendiri yang panik? Tuh emang gak ada jalur lain yang kamu tahu tuh. Si Repa tuh nanya sama si Andu. Gak ada Fa, ini harusnya jalur ini yang kita lewatin adalah jalur paling deket. Ini gue juga bingung nih kenapa tanda yang biasanya kuliah ini gak ketemu. Di tengah sebingungan gitu mereka bertiga nih, Dori nih tiba-tiba dia, Fa tolongin Fa, dadaku ini sakit tuh. Jadi si Dori ini lemas lagi, dia minta istirahat. Igi dia nih makin marah-marah dia kayak ini lagi satu nyusahin, udah tahu lagi nyasar gini masih yang ngurusin beginian. Mereka bertiga tuh ngeliat si Igi begitu bengong loh. Kayak mana sih nih? Harusnya dia nih loh yang paling berani. Orang dari tadi pertama kali muncul aja dia cerita yang horor lah segala macem. Oh sekarang jadi paling panik. Si Igi lah dimarahin sama si Repa. Kalau dia bisa diem nggak? Ngasih solusi nggak? Berisik kayak dari tadi. Tadi paling berani nyeritain setan-setan. Giliran begini paling panik sendiri. Marah-marah si Repa. Akhirnya si Andu lah nenangin kawan-kawannya. Ya udah tenang dulu, berhenti dulu, kita istirahat dulu. Kita biarkan dulu nih kawan kita satu, si Dori ini pulih dulu. Sambil aku inget-inget lagi nih jalurnya bener apa salah. Dulu waktu mereka berempat lagi duduk istirahat gitu di pinggiran jalur gitu, si gini marah-marah lagi. Kau ini kalau nggak tahu jalur jangan sok tahu do. Si Repa lah yang bisa marahin si Igi ini. Sumpah ya kau ini maunya apa lah? Ya kalau kau tahu jalurnya kau aja nyari. Marah-marah si Repa karena kesel gitu. Tadi yang nakut-nakutin si Repa kan si Igi ini. Udahlah kalian tuh tenang dulu, biarin aku tuh mikir dulu gitu. Si Ando ini pusing gitu loh. Dia masih pusing-pusing mikir jalur, pusing liat kawan-kawannya pada berantem. Repa ini lah deketin si Dori dia. Dia bilang lah mas Dori, "Nih kalau kau nih ngerasa geras segala macem, lepas aja dulu jaketnya, nggak apa-apa. Kita tungguin kok, tenang aja." Kayaknya betul tuh, jaket yang dipakai sama si Dori itu dilepas sama si Dori. Tapi si Igi ini ngomel-ngomel lagi. Kok gue goblok sih? Kok berani-beraninya kok pakai baju hijau? Denger si Igi teriak begitu tuh, si Ando sama si Repa langsung nengok ngeliatin si Igi. Terus si Dori juga ngejawab, "Lah, emang kenapa aku dari pergi emang udah pakai baju ini loh?" Nah, kalau tadi kan yang pucet banget tuh mukanya kan si Dori kan. Nah, waktu ngelihat si Dori dipakai baju hijau, si Igi ini mukanya bener-bener pucet deh. Jadi kok pakai dulu lagi jaket itu. Si Ando tuh teriak gitu ke si Dori gitu. Sedangkan yang lain tuh rasa Ando ini dari tadi kan paling tenang gitu. Kok dia teriak-teriak begini berarti kan ada sesuatu yang gak beres. Terus si Repa lah nanya sama si Ando, "Kenapa Ando?" gitu. Soalnya Repa nih ngeliat si Igi sama si Ando ini kayak panik gitu loh. Si Ando lah baru ngejawab. Dia bilang kalau dia tuh lupa ngasih tahu sama kawan-kawannya ini ada aturan gak tertulis yang tidak membolehkan pendaki ini di jalur pendakian mereka ini yang pakai baju hijau. Selesai si Ando ngomong begitu nih, kawannya tiga-tiganya si Igi, si Dori sama si Repa nih panik mereka, mukanya langsung pucat semuanya. Waktu mereka lagi pada ngobrol gitu berempat, tiba-tiba mereka semuanya berhenti diem. Si Igi lah dia pegang tangannya si Ando gitu sambil gemeteran gitu, tremor deh. Tuh kau denger gak suaranya Doh? Nah kan bukan cuma si Igi aja, jadi si Dori sama si Repa pun denger suara yang sama. Suaranya tuh kayak suara orang rame gitu, tapi dari kejauhan gitu loh. Kayak ada suara rame orang gitu, tapi gak deket, kayak jauh gitu. Tapi lama-kelamaan tuh suara tuh makin mendekat gitu. Sampai si Repa lah nanya, "Suara apa tuh kok tiba-tiba rame?" Si Igi yang dari awal tuh takut dan megangin tangan si Ando nih. Kayak mana Do? Masa beneran pasar itu ada sih Do? Si Ando ini sambil fokus dengerin suara yang kawan-kawannya juga dengerin nih. Dia memastikan kalau ini kita beneran masuk di wilayah pasar dia gak sih? Karena di wilayah inilah yang memang sering munculnya pasar gaib tadi. Sambil pelan-pelan gitu si Ando lah ngasih tahu sama kawan-kawannya, kayak kita beneran di pasar dia. Tadinya tuh cuma si Igi aja ikutan yang pegangin si Ando. Tiga-tiganya langsung menggigit Ando semua karena mereka takut gitu. Gara-gara si Ando bilang kalau kita di pasar goib. Tadi suara tadi yang bahkan tadi suaranya jauh tuh tiba-tiba deket, sekarang tuh kayak bener-bener ada di sekeliling mereka. Tapi setiap mereka nengok kanan kiri nggak ada siapa-siapa, bener-bener nggak ada siapa-siapa. Tapi suaranya jelas banget. Mereka tuh kan denger kayak ada suara duit, kayak orang transaksi gitu, kayak literally kayak di pasar lah. Orang ngobrol dan itu pakai bahasa Jawa yang makin bikin mereka berempat nih ketakutan. Di tempat mereka duduk di jalur itu, bau dupanya tuh loh, tuh kecium banget. Si Ando ini makin merinding dia karena yang diceritain sama si Igi waktu di puncak tadi loh. Dia tuh kan cerita kalau di pasar goib segala macam tuh ada bau dupa segala macam. Ini kejadian sama persis. Maka dia bilang, "Kok sekarang bau dupa Doh? Ini kayak yang ceritain Igi tadi loh." Sebetulnya gak cuma si Dori aja yang ngerasa itu, bahkan semuanya juga ngerasa. Mereka berempat tuh juga mencium bau yang sama, bau dupa tadi. Tapi di antara kawan-kawannya ini si Igi itulah yang kelihatan paling panik. Kayak mana Doh? Sekarang semuanya bareng-bareng, tetap bareng-bareng, gak ada yang jauh-jauh. Si Ando lah ngingetin kawan-kawannya biar gak misah. Nurutlah mereka berempat. Jadi mereka berempat tuh ngumpul gitu.
Tapi mereka berempat tuh nggak saling fokus satu sama lain gitu loh. Mereka malah saking paniknya ke distrik sama suara-suara yang sekelilingnya. Jadi mereka nengok kanan, nengok kiri, nengok kanan, nengok kiri, sampai mereka berempat nggak sadar kalau satu di antara mereka tuh udah nggak bareng lagi. Si Dori itulah yang udah nggak bareng lagi sama mereka bertiga. Yang pertama kali sadar kalau Dori nggak ada, si Reva. Duh, kok gak ada Dori? Ngeliat si Reva begitu, mereka berdua nih, si Igi sama si Ando nih, kaget lah mereka. Nengok ke belakang betulan aja udah gak ada si Dori. Terus si Igi lah ini gak sengaja dia ngeliat di sekeliling mereka, karena kan cuma kanan kiri gitu ya. Si Igi ini ngeliat ada cahaya gitu. Nah di cahaya itulah dia ngeliat kayak ada siluet. Dia apa betul kalau itu tuh badannya si Dori lah, paham lah dia. Nah si Dori inilah jalan ke arah cahaya itu. Makanya dia bilang sama kawan-kawannya gitu. Ando lah terutama, "Duh itu si Dori bukan si Do." Si Ando ngelihat cahaya yang ditunjukin sama si Igi, dia juga sadar lah kalau itu tuh adalah si Dori, kawan mereka ini. Tapi si Ando juga sadar kalau itulah tempat masuknya pasar goib itu. Kayak dibilang sama teman-teman, "Uber, cepetan di Uber, jangan sampai si Dori itu masuk ke pasar goib." Akhirnya mereka bertugas lari lah menuju cahaya yang dimaksud sama si Igi tadi. Tapi terlambat. Semuanya udah terlambat karena si Dori ini udah keburu masuk di pasar goib yang tadi itu. Gak ada pilihan, mereka juga ngikutin lah. Pokoknya dimanapun Dori jalan, bayangan yang depan itu diikuti lah sama mereka bertiga. Akhirnya masuklah mereka berempat ini ke pasar goib itu. Waktu mereka bertiga dimasuk, kaget mereka. Jadi mereka tuh benar-benar ngelihat pasar tapi tradisional banget. Orang-orang di pasar itu tuh masih pakai baju Jawa gitu, adat lama lah segala macem. Pokoknya suasananya masih tradisional banget. Bahkan waktu mereka masuk di pasar itu kan nggak yang siang gitu loh. Jadi memang benar-benar udah gelap gitu. Tapi di pasar aja, orang-orang di pasar gue itu tuh pakai penerangannya bukan yang lampu, bener-bener masih obor gitu. Jadi kayak satu kedai ada obor, satu kedai ada obor, kayak gitulah. Sigin lah, rengek di sama si Andu nih. Duh kayak mana cara kita bisa keluar doh. Si Andu nggak jawab apa, dia cuma si Repa lah yang nyala-nyalain. Lu sih, gara-gara lu sih cerita aneh-aneh. Ngomong sembarang udah tau lagi di gunung. Si Repa nih nyala-nyalain si Igi lah pokoknya. Ya gara-gara si Igi nakut-nakutin di awal tadi. Gue juga gak tahu kalau bakalannya begini. Jangan nyalain gue lah gitu. Si Igi ya ribut lah pokoknya si Igi sama si Repa ini. Udah diem gak usah ribut. Yang terpenting sekarang kita cari di mana Dori ini ada. Kita masuk dari sini gak ada lagi lu lihat Dori. Tadi kan sebelum masuk kita ngeliat Dori kan, gak ada sekarang. Mereka akhirnya masuk ke pasar itu makin dalam lah. Kayak mana caranya kita harus keluar dari sini, tapi kita harus temuin dulu si Dori ini. Jalan lah mereka makin masuk. Makin mereka jalan, nah ngeliat lah mereka bertiga ini ngeliat kawannya satu yang hilang tadi tuh si Dori itu di ujung. Jadi kan kayak pasar itu kan kanan kiri gitu kan. Nah yang ujung itu persimpangan itu tuh ada lah dia ngeliat si Dori di depan warung itu lagi mau transaksi gitu loh. Langsung lah si Ando dia ngasih tahu kawan-kawannya kejar si Dori. Jadi mereka tuh langsung bertiga tuh lari ke sana lah. Ando terutama yang paling kencang larinya. Pokoknya kayak mana caranya si Dori jangan sampai transaksi di pasar itu. Itulah tujuan si Ando. Dua kawannya tadi dia nyusul aja lah, lari juga ngikutin si Ando di belakangnya. Sampainya di tempat itu benar si Dori lah. Nah, si Ando sama si Igi ini nahan tangannya si Dori. Jadi kayak biar nggak ada transaksi segala macam. Tapi si Dorinya nggak kayak orang nggak sadar gitu. Nah sementara dua kawan ini lagi nahan tangannya si Dori kan. Si Repa nih kayak ngeliatin sekeliling. Jadi yang dijelasin sama si Repa, orang-orang yang jualan yang ada di pasar itu semuanya pada ngeliatin mereka berempat. Do Gi, buruan Gi. Ini kayak semua orang di pasar ini ngeliatin kita gak sih? Akhirnya ditarik lah si Dori ini, berhasil ditarik kalau mereka bertiga, dibawa lah mereka untuk secepatnya pergi dari tempat itulah intinya. Tapi baru jalan beberapa langkah dari tempat Dori berdiri tadi itu, orang-orang di pasar ini kayak pada teriak, tapi mereka juga nggak tahu pada ngomong apa gitu, kayak nggak jelas aja yang diucapin apa. Tapi anehnya si Ando ini malah nahan kawan-kawannya ini mau pergi gitu. Saya tahan dulu. Si Repa nih sama si Igi bingung kan, bilang lah si Ando, kayak mana sih ini, bukannya buru-buru kabur kan, kok malah ditahan gitu. Terus tiba-tiba si Ando tuh kayak orang panik gitu, koin. Mana koin? Gue butuh koin. Karena ngeliat si Ando mukanya panik gitu, Repa sama Igi tuh ngerasa ada sesuatu yang penting nih. Langsung dicari koin segala macam di baju mereka masing-masing. Igi lah yang nemu di jaket dia, ini ada koin. Langsung lah dikasih koin itu ke si Ando. Setelah si Ando ini dapet koin itulah yang dilempar sama si Ando ini ke salah satu pedagang itu lah. Dilempar, dia cuma bilang, "Permisi Bu." Habis itu si Ando dijongkok terus dia ngambil ranting. Setelahnya dia ambil ranting lah, ngajak kawan-kawannya untuk lari cepet-cepet biar cepet bisa keluar dari pasar itu. Sambil lari gitu si Repa sambil nanya, "Loh tadi tuh kawan apa sih? Udah gak usah banyak nanya, yang penting sekarang kita lari." Larilah mereka berempatnya ke ujung pasar itu. Sepanjang mereka lari, Ando ini memang udah tahu betul dia gak mau lah nengok kanan kiri ngeliatin penjual-penjual itu. Temen-temennya lah yang pada penasaran gitu kan, ditengok lah kanan kiri segala macam. Orang-orang tuh pada diem gitu, tapi pada ngeliatin mereka lari. Bener-bener ngeliatin semuanya. Sepanjang mereka berempat ini lari, jadi orang-orang yang dagang tadi tuh pada ngeliatin mereka tuh, yang teriak suara nggak jelas tadi loh, itu masih berkali-kali
Itu masih berkali-kali mereka dengar gitu. Makanya setelah mereka nengok ini nggak berani nengok lagi lah. Lihat lagi ya ke depan, lari terus mereka berempat. Sampainya di ujung pasar, keluarlah mereka berempat dari pasar itu. Nah, setelah udah keluar berarti udah aman Bang Jal? Enggak juga. Setelah udah keluar gitu si Ando lah bilang sama kawan-kawannya, udah gak usah nengok ke belakang, gak usah tengok lagi kanan kiri, udah kita jalan lurus aja udah. Sambil ngos-ngosan mereka berempat jalan aja fokus sesuai sama yang diinstruksiin sama si Ando tadi. Dan bener aja gitu kayak suara yang berisik segala macam tadi itu pelan-pelan hilang aja. Karena dirasa udah aman nih, udah ada suara segala macam, barulah si Ando nih duduk istirahat. Yang lain juga pada ngikut lah. Nah waktu istirahat itulah baru si Repani nanya, "Duh kau tadi tuh nyariin koin buat apa sih Duh? Kan kita bisa langsung lari aja. Aku udah pernah denger cerita, katanya kalau kita nyampe kesasar di pasar gaib itu, terus kita ditawarin sesuatu, kita harus beli di pasar itu. Tapi kita nggak boleh ngambil barang dagangan yang ada di pasar gaib itu. Jadi ambil sembarang aja habis itu lari." Nah, kenapa kayak gitu? Si Reva ini penasaran gitu. Karena kalau sampai kita beli sesuatu di pasar gaib itu, terus kita ambil barang dari yang jualan di sana tadi, ya udah fix itu pasti bakal kejebak di pasar gaib itu. Dengar si Ando ngomong gitu, mereka bertiga langsung lemas mereka. Wah ya Allah, tadi kalau si Ando nih gak lakuin kayak tadi, habislah kita kejebak di pasar gaib itu. Tapi masalahnya gak nyampe situ aja. Betul, memang mereka berempat ini berhasil keluar dari pasar gaib itu. Tapi kawan mereka ini, si Dori yang tadi sempet kesasar duluan di pasar gaib itu dan berhasil dibawa keluar, si Dori ini kayak orang kosong gitu loh. Jadi melek gitu, sadar tapi gak bisa diajak ngobrol. Nanyalah si Igi sama si Repa ini, terus kayak mana nih si Dori? Buat sekarang gak banyak yang bisa kita lakuin. Yang bisa kita lakuin tuntun aja si Dori ini ngikut sama kita. Akhirnya mereka berempat lanjut lagi perjalanan, turun lagi di jalur itu. Jadi sambil turun di jalur, sambil megangnya si Dori ini, ya kayak mana caranya lah biar bisa tetap turun. Gak usah ngebut-ngebut, pelan-pelan, yang penting tetap di jalur aja. Sambil jalan gitu. Jadi karena ini udah keluar dari pasar gaib tadi ya, jadi mereka sambil was-was kan lihat kanan kiri segala macam. Kayak deg-degan tadi tuh belum hilang gitu loh. Makanya masih was-was aja. Mereka tuh ngelihat kanan kiri, ngelihat kanan kiri. Setiap mereka ngelihat pohon gitu, kayak di sela-sela pohon tuh kayak banyak orang dan gak cuma satu, kayak orang berdiri. Igi lagi pula yang pertama kali ngelihat. Makanya si Igi yang paling panik. Duh kayak mana nih, aku nih ngeliat orang lagi, kau lihat gak sih Duh? Si Igi nih ngomong begitu sama si Ando, udah ambil gemeteran gitu. Si Ando cuma jawab, iya aku tahu, tapi aku gak tahu diri siapa gitu. Kalau pendaki mah bukan. Terus pelan-pelan mereka bertiga ini sambil ngebopong si Dori ini ngedeket lah ke orang yang mereka lihat di sela-sela pohon tadi itu. Dideketin aja tapi yang kayak sampai yang depan muka banget itu, deketin sama mereka. Semakin mereka dekat, mereka semakin ngelihat dengan jelas kalau orang-orang yang gerombolan itu ternyata emang gak sendirian, memang rame banget ternyata. Tapi aku ini bingung banget. Jadi si Ando ini ngelihat sama kawan-kawannya ini, orang-orang yang ada di balik pohon tadi itu kayak pakai seragam gitu. Jadi baju yang mereka pakai itu sama semua. Yang mereka lihat dengan jelas. Jadi orang-orang gerombolan itu, mereka tuh kayak pegang tombak gitu di tangannya. Jadi mereka kayak bayangannya kayak gini kali ya. Bentukannya mungkin kayak prajurit gitu. Jadi baju sama semua terus pegang senjata gitu. Nah satu di antara banyaknya gerombolan itu, yang paling depan lah ya, mungkin kayak dia tuh pimpinan prajuritnya gitu kali ya. Dia tuh nunjuk ke arah hutan. Dia berkali-kali deh. Gini dia, berkali-kali dia nunjukin gitu. Kayak seakan-akan tuh nunjukin jalan ke mereka berempat. Mereka berempat juga ngebatin gitu. Kayaknya dia ini nunjukin jalan kali ya. Tapi si Igi lah dia ngomong, "Duh kayaknya gak usah diikutin deh dong. Aku khawatir kalau nanti kita bakal tersesat lagi." Nah si Igi ini malah justru nyaranin sebaliknya. Jadi, karena gak masuk di akal gitu menurut si Igi. Karena yang si orang misterius tadi tuh nunjukin jalan, itu nunjukin ke arah hutan betul. Tapi kalau dipikir-pikir itu harusnya malah balik ke atas. Sedangkan kan tujuan kita mau ke bawah. Yang lain juga sepakat kalau yang dipikir nama si Igi ini masuk akal. Makanya mereka justru ngelawan arah lah dari petunjuknya orang misterius tadi. Akhirnya mereka berempat nih jalan ke bawah. Makin mereka jalan ke bawah, mereka tuh ngerasa kalau pohon-pohon yang ada di sekeliling mereka nih kayak angin jadi kencang banget. Terus perasaan mereka dari kejauhan tadi, pohon-pohon di hutan itu yang di gunungan itu tuh gak lebat gitu. Tapi semakin mereka deket tuh pohon tuh jadi gede-gede terus lebat. Sadar gitu, sebenarnya mereka berempat tuh sadar kalau ada sesuatu yang gak beres nih, ada sesuatu yang janggal lagi. Tapi udah gak dipikirin lagi sama mereka. Yang penting mereka tuh tetap jalan aja sesuai dengan jalurnya. Nah waktu mereka berempat nih jalan, mereka tuh samar-samar dengar suara perempuan. Tapi karena udah banyak kejadian yang mereka berempat alami nih, mereka berusaha untuk gak notice suara perempuan itu. Dan pokoknya yang penting fokus jalan aja di jalur ini. Sampai akhirnya mereka nih sadar kalau pohon yang mereka lewatin di atas ini kan pohonnya tinggi-tinggi kali gitu ya. Jadi banyak ranting pohon yang jatuh, daun-daun itu pada jatuh. Terus itu juga dibarengin sama suara perempuan tadi. Mereka tuh kayak tahu suara itu tuh gak jauh dari kita gitu. Tapi kita ini gak tahu Bang Jal di pohon yang mana gitu.
Waktu Repan nengok ke atas itu, jadi kan ada beberapa ranting yang jatuh tadi kan, itulah ban si Repan. Begitu Repan nengok ke atas, teriak dia. Dia teriak sambil megangin tangannya si Ando gitu, panik. Nah si Igi sama si Ando ngeliat si Repan begitu kan refleks lihat ke atas juga kan. Jadi yang mereka bertiga lihat ini, jadi mereka nengok ke atas tuh yang mereka lihat tuh perempuan suara perempuan tadi tuh. Itu bentukannya tuh kayak perempuan, tangannya tuh panjang-panjang gini, terus banyak. Apa ya, mungkin kalau kita visualisasikan bentuknya kayak laba-laba. Langsung lah refleks mereka bertiga nih. Ando nih langsung ngasih perintah sama kawan-kawannya, lari sekarang juga. Larilah mereka bertiga sambil bopongnya si Dori gitu. Sambil si Ando ini bilang sama yang lain, pokoknya kita lari gak usah tengok belakang. Tapi semakin kenceng mereka lari nih bertiga nih. Susah lah mau lari kenceng juga karena ada si Dori ini begitu kan. Jadi mereka gak bisa lari, bener-bener jalan cepet aja lah pokoknya, buru-buru gitu. Lari mereka ngejauh dari suara perempuan itu. Tapi semakin jauh mereka jalan, suara perempuan itu juga makin deket. Seakan-akan ikutin mereka lah. Udah yang kesandung lah, kena ranting lah, jatuh beberapa kali lah, bopongin si Dori, ribet pokoknya mereka. Dan itu terjadi cukup lama, kayak 15 menitan lah kurang lebih. Saya capek kali Bang Jalal, sampai mau pingsan lah rasanya. Sampai akhirnya dari kejauhan terdengarlah suara burung. Ini suara burung tuh mirip kayak suara yang pertama tadi tuh loh. Nah yang anehnya Bang Jalal, jadi waktu suara burung ini kedengeran, suara perempuan yang tadi ngikutin segala macam bentuknya aneh tadi itu hilang. Tapi mereka berempat ini masih bingung loh, suara burung ini sumbernya dari mana gitu. Karena mereka nyari kanan gitu segala macam, tengok tuh gak ketemu. Gak lama dari itulah baru tuh burung tuh dari kejauhan tuh muncul, terbang aja gitu, terbang nyamperin di depan mereka, ada di pohon depan mereka. Terus si burung ini kayak ngeliatin mereka berempat gitu. Terus nih burung juga nggak cuma ngeliatin doang, dia tuh kayak ngeliatin terus sambil kicau gitu loh. Di momen inilah si Ando ini keinget kalau di Gunung Lawu ini ada ceritanya soal burung jalak gading, atau burung tuh akhirnya turun tuh dari pohon kayak seakan-akan tuh terbang di atas mereka berempat gitu ya. Abis itu terus nih burung tuh jalan gitu, seakan-akan mau nunjukin sesuatu. Nah, kawan-kawannya ini kan nggak tahu kan, cuman si Ando doang dia cuma ngebatin aja tapi nggak sampai cerita lah. Dia bilang sama yang lain, kita ikutin burung itu. Kawan-kawan si Ando ini juga bingung sebetulnya, karena si Ando ini bilang ngikutin burung itu, tapi burung itu loh nggak ngelewatin jalur gitu. Jadi kayak malah masuk ke hutan gitu. Mereka bertiga nggak ada pilihan lain lah. Mereka yakin betul kalau si Ando ini jauh lebih ngerti soal trek di gunung ini. Akhirnya diikutin lah tuh burung, masuklah ke hutan segala macam. Betul aja gitu. Dari hutan itu tembusnya itu di pos 4. Sampainya di pos 4 lega lah mereka berempat. Tapi burung yang tadi tuh kayak mana Bang Jal? Burung yang tadi tuh hilang aja gitu loh. Sampai di pos 4 tuh kayak gak ada lagi. Di pos 4 inilah karena mereka udah ngerasa udah aman. Sampainya di pos 4 ini mereka berusaha untuk nyadarin si Dori, karena dari tadi kayak orang linglung gitu loh. Apalagi sepanjang kejar-kejaran tadi tuh si Dori tuh gak sadar, kayak orang pingsan, merem aja dia. Makanya dibangunin lah di pos keempat ini, gaplokin itu sama si Igi segala macem. Berkali-kali gak bangun-bangun, sampai agak kenceng gitu sama si Igi, bangun dia. Tapi bangunnya si Dori ini juga kayak masih linglung aja, dia masih bingung. Kok kita masih di gunung? Kayak orang bingung dia. Tapi karena si Dori udah sadar, 3 kawannya ini pada lega. Ya sudah, kalau Dori sudah sadar, kita sekarang langsung aja lanjutin perjalanan lagi biar cepet-cepet kita sampai ke camp. Lanjutlah mereka berempat nih melanjutkan perjalanan lagi menuju base camp. Sampailah mereka nih berempat di base camp. Suasana di base camp itu sepi banget gitu. Bahkan kayak ada penjaga tapi cuma 1 orang aja lah. Si penjaga lah nyamperin mereka. Loh Mas, kok sampean ini turun malam-malam loh? Si Ando lah ngejawab, iya Mas, ini agak nyasar tadi. Sampean lu kok wani-wani naik Gunung Lawu loh, malam 1 suro. Ando denger penjaga ini ngomong gitu kayak, loh ini malam 1 suro Taca, tapi gak apa-apa tau, sampai lagi sehat tau gitu. Jadi penjaganya tuh kayak panik gitu ngeliat mereka berempat ini turun dari gunung tengah malam gitu di malam 1 suro. Ando juga gak jawab apa, cuman enggak, buat telepon Mas, aman Mas. Tapi muka mereka gak bisa bohong lah. Dan setelah tahu kalau itu malam 1 suro, si Ando baru ngerti, dia baru dapat jawaban dari semua gangguan yang terjadi malam tadi. Dan dia juga jadi tahu alasannya kenapa waktu dia turun gunung nih dari atas tadi sampai bawah, dia gak nemu satupun di jalur tuh ada orang mendaki. Itu dia cerita soal pasar gaib di Gunung Lawu. Akhirnya udah lama banget ya kita gak bawain cerita soal naik gunung lah segala macam. Next, kalian kalau ada cerita apapun kirim aja di emailnya gue taruh di bawah. The moral of story-nya apa Bang? The moral of story-nya seperti biasa lah, jangan lupa sholat, toman.